Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai teknik kamera dan sinematografi. Jadi buat kalian yang ingin tahu bagaimana cara menghasilkan video dan gambar yang menarik dan sinematik, silahkan tonton videonya sampai habis. Teknik kamera dan sinematografi. Sebelum masuk ke aspek teknik utama, mari kita bahas dulu apa itu teknik kamera dan sinematografi. Teknik kamera adalah cara atau metode dalam mengoperasikan kamera untuk menghasilkan gambar atau video yang sesuai dengan tujuan visual, baik dari segi komposisi, angle, pencahayaan, maupun pergerakan kamera. Sementara, sinematografi adalah seni menangkap gambar bergerak untuk menciptakan efek visual yang mendukung cerita, mencakup pencahayaan, warna, komposisi, visual, dan pergerakan kamera. Setelah mengetahui apa itu teknik kamera dan sinematografi, selanjutnya kita akan membahas 4 aspek utama, yaitu pertama ada teknik komposisi gambar. Komposisi gambar ini adalah cara menyusun elemen-elemen visual dalam frame untuk menciptakan keseimbangan dan menarik perhatian penonton. Beberapa teknik komposisi yang umum digunakan antara lain ada rule of thirds, ada leading lines, symmetries, dan depth. Rule of thirds. Ini adalah teknik membagi frame menjadi 9 bagian, menggunakan 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal, atau bisa kita sebut dengan grid. Subjek utama diletakkan di salah satu potongan garis untuk menciptakan keseimbangan visual, di mana ini membantu gambar menjadi lebih menarik dan alami dibandingkan jika subjek diletakkan di tengah. Kemudian leading lines. Ini menggunakan garis alami dalam gambar untuk mengarahkan pandangan penonton ke subjek utama. Garis ini bisa berasal dari jalan, pagar, rel kereta, atau bahkan bayangan. Ini memberikan kedalaman pada gambar dan membimbing mata penonton ke titik fokus. Kemudian simetris. Ini menempatkan elemen dalam frame secara seimbang di kedua sisi dan menciptakan kesan harmoni dan stabilitas. Ini memberikan efek visual yang rapi dan menarik dan sering digunakan dalam adegan formal atau estetis. Terakhir ada depth atau kedalaman gambar. Ini menggunakan foreground atau depan, middle ground atau tengah, dan background atau belakang untuk menciptakan kesan 3 dimensi dalam gambar yang bertujuan untuk membuat gambar terlihat lebih realistis dan menarik perhatian ke subjek utama. Lanjut ke teknik yang kedua, yaitu angle. Angle kamera ini menentukan bagaimana penonton memandang subjek dalam frame. Beberapa angle yang sering digunakan meliputi: pertama ada wide shot, di mana kamera menangkap subjek dari kejauhan, sehingga lebih menonjolkan lingkungan di sekitarnya. Ini digunakan untuk menunjukkan skala, lokasi, atau suasana suatu tempat. Kemudian long shot, yang dimana ini menampilkan seluruh tubuh subjek dari kepala hingga kaki, tetapi tetap cukup dekat untuk melihat ekspresi dan gerakan. Ini memberikan gambaran lengkap tentang karakter dan aksinya dalam suatu adegan. Selanjutnya, mid shot, yaitu mengambil gambar subjek dari lutut ke atas. Ini digunakan dalam wawancara atau adegan yang menunjukkan postur tubuh tanpa kehilangan ekspresi wajah. Selanjutnya ada medium shot. Ini menggunakan teknik framing dari pinggang ke atas untuk menyeimbangkan antara ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Ini sering digunakan dalam percakapan atau adegan interaksi sosial. Kemudian medium close up. Ini adalah teknik pengambilan dari dada ke atas dan lebih fokus pada wajah dan ekspresi tanpa menghilangkan latar belakang sepenuhnya. Ini cocok untuk adegan wawancara atau dialog emosional. Kemudian ada close up. Ini fokus pada wajah atau objek tertentu dan menonjolkan ekspresi atau detail kecil. Ini digunakan untuk menunjukkan emosi atau elemen penting dalam cerita. Kemudian extreme close up, di mana ini menampilkan detail yang sangat spesifik dari wajah atau objek, misalnya mata, bibir, atau jari. Ini digunakan untuk efek dramatis atau menyoroti sesuatu yang penting. Selanjutnya, low camera angle, yaitu kamera ditempatkan lebih rendah dari subjek dan mengarah ke atas untuk memberikan kesan bahwa subjek tampak lebih besar, dominan, atau berkuasa. Kemudian, high camera angle,
yaitu kamera ditempatkan lebih tinggi dari subjek dan mengarah ke bawah untuk membuat subjek terlihat lebih kecil atau lemah. Kemudian over the shoulder shot, yaitu kamera ditempatkan di belakang bahu seseorang dan menampilkan sudut pandang subjek. Ini sering digunakan dalam percakapan untuk menunjukkan perspektif karakter. Terakhir ada POV shoot atau point of view shoot, di mana kamera merekam dari sudut pandang karakter seolah-olah kita melihat melalui matanya. Ini membuat penonton lebih terhubung dengan pengalaman karakter. Itulah tadi beberapa angle yang sering digunakan dalam pengambilan video atau gambar. Sekarang teknik yang ketiga, yaitu pencahayaan. Pencahayaan mempengaruhi mood dan atmosfer dalam sebuah adegan. Berikut beberapa jenis pencahayaan yang sering kita temukan. Pertama ada natural light atau cahaya alami, yaitu cahaya yang berasal langsung dari sumber alami, seperti matahari atau bulan tanpa menggunakan lampu tambahan. Selanjutnya artificial light atau cahaya buatan. Nah, cahaya ini berasal dari sumber buatan seperti lampu studio, LED, atau lampu tungsten. Terakhir ada mixed light atau cahaya campuran. Ini merupakan kombinasi antara cahaya alami dan cahaya buatan untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Itulah tadi beberapa jenis pencahayaan yang sering kita jumpai. Selanjutnya, teknik yang terakhir, yaitu pergerakan kamera. Pergerakan kamera dapat menambah dinamika dan emosi dalam sebuah adegan. Beberapa teknik pergerakan kamera yang sering digunakan dalam pengambilan video atau gambar. Pertama, pan, di mana kamera bergerak secara horizontal ke kanan atau disebut sebagai pan right, dan ke kiri atau disebut sebagai pan left, tanpa mengubah posisinya. Ini digunakan untuk mengikuti subjek yang bergerak atau mengungkapkan lebih banyak informasi dalam adegan. Kemudian yang kedua ada tilt, yaitu kamera bergerak secara vertikal ke atas atau tilt up dan ke bawah atau tilt down dari posisi tetapnya. Ini digunakan untuk memperkenalkan karakter atau objek dengan dramatis. Selanjutnya ada dolly, yaitu kamera bergerak maju atau dolly in dan mundur atau dolly out dengan menggunakan roda atau rel. Ini memberikan efek mendekat atau menjauh tanpa mengubah sudut pandang seperti zoom. Selanjutnya, crab, yaitu kamera bergerak ke kanan atau ke kiri secara paralel dengan subjek. Ini mengikuti subjek yang bergerak dengan lebih stabil dibandingkan pan. Kemudian pedestal, yaitu kamera naik atau pad up dan turun atau pad down secara vertikal tanpa mengubah sudutnya. Ini digunakan untuk menyesuaikan tinggi subjek dalam frame. Selanjutnya ada crane, yaitu kamera dipasang pada alat crane yang bisa bergerak naik, turun, atau menyapu area luas. Digunakan dalam adegan yang membutuhkan perubahan perspektif dramatis dari ketinggian. Selanjutnya ada Steadicam, yaitu kamera dipasang pada alat stabilizer khusus untuk menghasilkan gerakan yang halus saat mengikuti subjek. Ini memberikan pergerakan yang stabil tanpa guncangan dan sering digunakan dalam adegan berjalan atau aksi. Selanjutnya ada handheld, yaitu kamera dipegang langsung oleh operator tanpa stabilizer, menghasilkan pergerakan yang lebih bebas dan terkadang goyah. Ini memberikan efek realistis dan dinamis. Terakhir adalah zoom, di mana perubahan focal length lensa untuk memperbesar atau zoom in atau memperkecil atau zoom out tampilan tanpa menggerakkan kamera. Ini digunakan untuk mendekat atau menjauh dari subjek tanpa mengubah posisi kamera. Nah, itulah beberapa jenis pergerakan kamera yang umum kita jumpai. Jadi, itulah tadi berbagai teknik kamera dan sinematografi yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan visual yang menarik dan sinematik. Mulai dari teknik komposisi gambar, berbagai angle kamera, pencahayaan, hingga pergerakan kamera. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.